Iya, halo adik-adik, selamat sore dengan Kakak Pace Boy. Di sini Kakak Pace Boy akan melanjutkan pelajaran di bab 3 yang tersisa dari dua video yang pertama ya untuk bab 3 ini. Nah, di bab yang 3 ini kita masih ada sisa. Kemarin Kakak Pace ada janji untuk melanjutkan soal asteroid ya. Jadi di bab ini Kakak Pace akan membahas asteroid dulu, lalu masuk ke komet dengan meteor. Jadi adik-adik, untuk sistem tata surya ini, planet-planet kemarin kakak sudah jelaskan. Habis itu kita masuk ke asteroid ya. Nah, asteroid itu diartikan sebagai gugusan atau kumpulan planet-planet kecil yang beredar ya, mengelilingi matahari ya. Selain dari 8 planet yang kemarin kakak jelaskan, itu asteroid juga dikategorikan sebagai planet dan terletak di antara lintasan planet Jupiter dengan Mars ya. Kemarin coba adik-adik ulangi urutannya ya, dari matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus ya. Nah, habis itu setelah Uranus, Neptunus ya. Itu urutan-urutan untuk planet-planet ya. Jadi asteroid ini ya, asteroid ini dia terletak di antara planet Jupiter dengan Mars ya. Jupiter dengan Mars ya. Jupiter dengan Mars. Nah, dari susunan planet yang ini yang pertama, terus yang kedua ini dari planet-planet yang ada ini dikategorikan juga ada namanya planet dalam dan ada planet luar ya. Planet dalam itu planet yang terletak di antara asteroid dan matahari ya. Asteroid dan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars ya. Karena setelah sampai batas untuk asteroid ini, dia ada antara Jupiter sampai dan Mars. Jadi kalau dari matahari sampai Mars ini, nah ini dikategorikan planet dalam. Sedangkan planet luar itu planet yang terletak di luar dari asteroid ya. Di luar dari asteroid itu dari Jupiter ya, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ya. Ini soal adik-adik menghafal urutan planet-planet ya. Jadi dari Mars ke dalam sampai matahari ini disebut planet dalam. Sedangkan dari Jupiter keluar ini sampai Neptunus ini adalah planet luar ya. Ini sedikit tentang asteroid. Jadi sekali lagi, asteroid ini ya, jadi asteroid ini dia ada di antara Jupiter dengan Mars ya. Nah, jadi kemarin itu ini apa? Coba ada lihat ini. Nah, ada lihat yang urutannya ini planet ini ya. Ini Merkurius. Oh, tidak kelihatan, sabar. Nah, ini Merkurius ya. Nah, yang ini Merkurius, Venus, Bumi, nah Mars ya. Mars. Setelah Mars ini batasnya di sini ya. Dari sini ke dalam ini ya, ini disebut planet dalam ya. Sampai Mars ini ya. Jadi Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Nah, dari Mars ini ke Jupiter ya. Ini Jupiter ya, Saturnus,
Uranus, Neptunus. Jadi asteroid itu ya, asteroid itu terletak di antara lintasan planet ya, ini lintasan planet Jupiternya di sini ya, ini ya, ini punya Jupiter lintasannya. Nah, sedangkan Mars punya lintasan tuh ini di sini ya, Mars. Jadi di antara sini ya, itu berarti di sini tuh ada asteroidnya ya. Jadi asteroid itu ada di antara lintasannya Mars dengan Jupiter. Oke. Nah, oke. Yang berikut itu adalah komet ya. Komet ini bintang yang berekor ya, bintang berekor. Benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar atau orbitnya bentuk yang sangat lonjong ya, bentuk yang sangat lonjong. Nah, di sini tuh ada macam-macam komet ya. Jadi untuk adik-adik ingat saja, itu bintang berekor dan dia punya garis edarnya lonjong ya. Lonjong itu berarti dia modelnya begini. Misalnya ini matahari ya, ini matahari. Ini matahari. Untuk yang komet ini ya, komet itu dia lonjong berarti dia begini ya, seperti beginilah ya, lonjong ya. Jadi ada jarak pendek, terus ada jarak panjang juga, diameter jarak dari matahari ini. Kadang ada panjang, ada pendek, jadi bentuknya seperti lonjong. Nah, ini adik-adik perlu ingat, ini komet. Komet itu bintang yang berekor ya, bintang yang berekor, dan orbit atau garis edarnya mengelilingi matahari itu berbentuk seperti lonjong, yang sangat lonjong. Nah, komet ini ada macam-macam ya. Ada komet Halley ya, terus ada komet Encke, terus komet Brooks, ada komet Kogging. Nah, komet Halley ini muncul setiap 76 tahun sekali ya. Sedangkan Encke ini 3-4 tahun sekali. Terus Brooks ini 7 tahun sekali. Dan Kogging ini 39 tahun sekali. Nah, ini soal komet ya, benda langit yang berikut namanya komet. Nah, setelah komet ini ada juga yang namanya meteor. Meteor adalah benda langit yang berpijar ya, benda langit yang berpijar akibat gesekan dengan atmosfer. Jadi ini kadang disebut dengan apa namanya ini, meteor ini kalau dia dalam gerakannya ini menuju ke bumi ya, dia menuju ke bumi, itu dia akan hancur duluan. Tetapi kalau yang sampai ke bumi dan tabrak dengan bumi, itu disebut dengan meteorit ya, meteorit ya. Ini ada cerita meteoritnya ada cerita ya. Jadi meteor yang jatuh ke bumi. Nah, kalau meteorit itu jatuh ke bumi berarti ini kan benda padat ya. Meteorit ini kan benda padat, maka dia akan membentuk seperti lembah atau cekungan ya. Jadi ada permukaan bumi, kalau dia nabrak di daratan ya, atau di salah satu benua, maka dia akan membentuk seperti kubangan atau lembah ya, lembah atau kawah begitu. Tetapi seperti kawah gunung berapi, tetapi bukan gunung berapi di situ. Jadi bentuknya seperti kawah lembah, seperti wajan atau yang besar itu ya. Nah, kalau di Papua itu seperti lembah ya, lembah yang besar sekali. Tapi lembah ini punya aturan maksudnya dia itu bekas tabrakan. Nanti Kakak Pace kasih tunjuk satu video ya yang berkaitan dengan ini. Nah, coba Kakak putar satu video, mudah-mudahan Kakak masih simpan ya. Oh ya, ini. Nah, ini kebetulan Kakak ada simpan ini. Nah, ini videonya. Nah, coba deh perhatikan ini
Ya, ini uh, alam semesta yang sangat luas ini tentunya memiliki objek-objek luar angkasa yang beraneka ragam. Di antaranya adalah planet, bintang, galaksi, dan masih banyak lagi, hingga batas penemuan manusia yang dinamakan universe atau alam semesta. Namun, sebelum kita membahas hal yang besar tadi, mari kita kembali ke tata surya kita, tempat bumi kita berada, dan kita bahas objek yang satu ini. Yap, benar. Ini adalah asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berukuran sangat kecil dan juga memiliki orbit terhadap matahari, yang artinya asteroid juga mengelilingi matahari. Asteroid terbentuk dari sisa-sisa awal mula terbentuknya sebuah sistem tata surya. Serpihan-serpihan yang dapat mengorbit matahari dan memiliki ukuran cukup besar akan menjadi sebuah planet. Namun, sisanya hanya akan menjadi serpihan kecil dan beraneka bentuk yang disebut asteroid. Maka dari itu, asteroid juga memiliki sedikit kandungan logam seperti nikel dan besi. Di tata surya kita, ada sebuah tempat yang menjadi tempat berkumpulnya para asteroid yang dinamakan sabuk asteroid. Asteroid-asteroid ini berkumpul di sebuah lintasan yang berada di antara jalur lintasan orbit Mars dan Jupiter. Di dalam sabuk asteroid ini memiliki 4 asteroid yang paling besar yang pernah diteliti. Di antaranya asteroid Ceres, Vesta, Pallas, dan Hygiea. Ukuran terbesar asteroid yang ada di tata surya kita adalah asteroid yang bernama Ceres. Asteroid ini memiliki ukuran sekitar 950 km. Selain itu, ada juga asteroid yang memiliki ukuran sangat kecil, sehingga keberadaannya terlihat seperti batuan biasa yang melayang di luar angkasa. Dalam tata surya kita, ada sekitar 150 juta asteroid yang sudah dikonfirmasi keberadaannya oleh para astronom. Setidaknya, ada sekitar 1,9 juta asteroid yang memiliki ukuran sekitar lebih dari 1 km. Namun, ada hal unik di dalam fakta asteroid ini. Asteroid yang bernama Ceres atau juga asteroid terbesar, pada tahun 2006 asteroid ini telah ditetapkan sebagai planet kerdil. Dikarenakan asteroid ini memiliki sifat seperti planet, yaitu mengorbit dan memiliki jalur lintasan tersendiri dengan matahari, ditambah lagi memiliki ukuran yang cukup besar. Selain asteroid, di dalam tata surya kita juga memiliki sebuah objek luar angkasa yang lain. Objek ini memiliki ciri mirip seperti asteroid. Namun, objek ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok, yaitu dapat bercahaya layaknya sebuah bintang dengan ukurannya yang lebih kecil dari asteroid. Komet. Begitu kita menyebut benda angkasa yang satu ini, karena ciri fisiknya dapat memancarkan cahaya dan memiliki ekor. Maka dari itu, komet sering disebut juga bintang berekor. Banyak teori yang berpendapat asal mula komet terbentuk pada saat yang sama dengan saat terbentuknya tata surya. Pada tahun 1950, seorang astronom yang bernama John Oort berteori bahwasanya matahari dikelilingi oleh kabut. Kabut besar yang memiliki jarak ratusan kali lipat jarak bumi dan matahari ini dipercaya terdiri dari material yang akan menjadi cikal bakal komet. Ketika material tersebut keluar dari sabuk komet dan memasuki tata surya bagian dalam, maka disitulah komet terbentuk.
komet biasanya terletak jauh dari matahari. Untuk saat ini, keberadaan komet yang dapat diketahui para astronom adalah komet yang memiliki jarak sekitar 2,5 SA atau satuan astronomi. Jika diartikan, komet ini memiliki jarak sekitar 375 juta kilometer dari matahari. Lebih dari itu, para astronom belum dapat mengetahuinya lebih lanjut. Dengan alasan jarak yang sangat jauh dari sumber panas, maka dari itu komet terdiri dari 3 bagian, yang diantaranya bagian inti, koma, dan ekor. Inti komet terbentuk dari kristal es dan gas yang membeku. Inti dari komet ini memiliki ukuran sekitar satuan kilometer saja. Bahkan komet dengan ukuran inti terbesar saat ini hanya memiliki ukuran 10 kilometer. Berikutnya adalah bagian koma. Bagian ini terdiri dari es dan debu. Ketika komet mendekati matahari dengan jarak sekitar 150 juta kilometer, komet mulai dapat memunculkan ekornya. Ekor komet ini terbentuk dari bagian koma tadi. Ketika suhu meningkat dan hembusan angin matahari menerpa komet, bagian koma dari komet akan memanjang dan jadilah ekor pada komet. Ekor ini dapat memanjang sekitar 100 juta kilometer jauhnya. Untuk saat ini, komet yang paling terkenal adalah komet Halley. Komet ini ditemukan oleh seorang ahli astronomi yang bernama Edmund Halley pada tahun 1705. Komet Halley memiliki 1 kali orbit selama 75 tahun waktu bumi. Komet Halley terakhir terlihat pada tahun 1986. Dan apabila kita memiliki umur panjang, maka kita akan menyaksikan komet ini melintas pada tahun 2061 mendatang. Dan yang kalian lihat di video ini adalah bentuk dari meteorit. Meteorit adalah bebatuan luar angkasa yang berukuran sangat kecil. Jika asteroid dan meteor bergerak pada jalur orbitnya sendiri, meteor akan selalu melayang-layang secara bebas dan tidak mengorbit pada objek apapun. Para ilmuwan berpendapat bahwa meteorit terbentuk dari pecahan komet maupun asteroid. Ketika sebuah meteorit tertarik oleh gravitasi dari salah satu planet, misalkan saja bumi, banyak dari meteorit-meteorit ini di luar sana gagal untuk menyentuh permukaan bumi. Hal ini terjadi karena gesekan dengan lapisan atmosfer dan terbakar habis sebelum menyentuh permukaan planet kita. Proses jatuh dan terbakarnya meteorit ini terkadang bisa terlihat jelas dari bumi. Dan itulah yang dinamakan meteor, atau sebagian orang juga sering menyebutnya bintang jatuh. Untuk beberapa meteor yang memiliki ukuran cukup besar, terkadang ketika meteor itu jatuh dan tidak terbakar sampai habis di atmosfer, pecahan meteor ini akan sukses mencapai permukaan bumi dan jatuh dengan tenaga yang sangat luar biasa. Meteor yang selamat sampai ke bumi inilah yang dinamakan meteorit. Salah satu peristiwa jatuhnya meteorit yang terkenal adalah yang terjadi di Arizona, Amerika Serikat. Hal itu terjadi sekitar 50.000 tahun yang lalu. Peristiwa tersebut membentuk sebuah kawah dengan kedalaman 170 meter dengan lebar hampir 1,5 kilometer. Ya, itu meteorit ya. Nah, jadi masih ada benda-benda lain ya, benda-benda angkasa yang beredar mengelilingi matahari maupun ada yang tidak, seperti meteor. Meteor ini kan tidak beredar mengelilingi matahari atau berotasi pada satu planet, tapi dia bergerak bebas. Nah, yang terakhir kita lihat tadi adalah meteor dan meteorit ya. Meteorit itu yang jatuh ke bumi dan membentuk kawah. Nah, selain itu masih ada lagi yang benda-benda lainnya,
benda-benda lainnya, salah satunya itu satelit ya. Nah, satelit ini juga dimiliki oleh planet-planet ya, satelit ini. Jadi adik-adik, salah satu benda langit yang planet yang kita miliki itu adalah bulan. Nah, bulan ini adalah salah satu satelit dari planet bumi ya. Nah, habis itu Mars itu dia punya dua satelit lainnya yang besar yang dikenal itu Deimos dan Phobos namanya. Nah, untuk Jupiter ya, setelah bumi, Mars, Jupiter itu dia punya 12 satelit ya. Jadi 12 satelit di sini. Jadi kalau 12 satelit ini yang terbesar itu hanya Ganymede ya. Nah, itu. Untuk Saturnus itu 10 satelit dengan yang terbesar itu Titan. Sedangkan Uranus itu dia punya 5 satelit, dan Neptunus itu ada 2 satelit yang besar yang namanya Triton dengan Nereida. Nah, satelit ini benda langit sekali lagi yang beredar mengelilingi planet ya. Kalau misalnya bumi itu punya satu satelit bulan, berarti bulan itu mengelilingi bumi. Sedangkan misalnya Mars itu dia punya 2 satelit tadi, Deimos dengan Phobos. Itu berarti kedua satelit ini mengelilingi Mars seperti itu. Jadi masing-masing planet itu punya satelit ya, jumlahnya berbeda-beda ya, tergantung dari keberadaan dan rotasinya. Nah, sedangkan Neptunus itu dia punya 2 satelit namanya Triton dengan Nereida ini. Nereida ini juga mengelilingi Neptunus ya, dan berotasi pada sumbu dan porosnya. Nah, adik-adik, ini untuk pelajaran kali ini. Selamat menyaksikan, selamat belajar. Semoga ini bisa membantu adik-adik ya. Jadi sekali lagi adik-adik, dia punya meteorit ini kita sudah ketahui. Habis itu satelit-satelit ini adik-adik hafal atau adik-adik baca, maka ini bisa memudahkan adik-adik untuk belajar lebih lanjut ya. Oke, demikian dulu.